난 잘하는 게 없다. 항상 그랬다. 그림부터 개발 세발이네. 괜찮아. 누굴게 불러? 안녕하세요. 방송 관계자 여러분. 저는 조준이라고 합니다. Ini adalah kisah absurd dari seorang komikus kocak bernama Josuk, guys. Setiap hari ia akan terus menggambar karena hanya itulah hal yang bisa ia lakukan. Saat duduk di bangku sekolah, Josuk ini terkenal dengan IQ-nya yang di bawah rata-rata. Yap, hanya tubuhnya saja yang tinggi. Kalau otak, entahlah ya. Meski begitu, Josuk ini cukup sadar diri kok, guys. Ketika sedang bermain tarik tambang, Josuk yang yakin timnya akan kalah pun berpindah tempat. Ia rela mengkhianati timnya agar ia bisa menang. Tentu saja permainan itu berakhir dengan Josuk yang babak belur, guys. Jika soal akademik dan olahraga Josuk kalah, lalu bagaimana dengan urusan cinta? Pernah suatu ketika, guys, Josuk ini naksir dengan seorang wanita. Ia kemudian menuliskan surat cinta dan memberikannya pada wanita tersebut. Sayangnya misi pernyataan cinta ini tak berjalan mulus. Alih-alih membaca ungkapan hati Josuk, wanita ini malah membaca soal matematika yang ada di balik suratnya. Esok harinya Josuk pun menagih jawaban atas surat cintanya itu. Wanita tersebut malah memberikan jawaban soal matematika yang diterimanya. Duh, Mas Josuk, apes bet sihmu. Meski tak bisa apa-apa, guys, Josuk yakin bahwa ia hanya cukup memiliki satu modal bakat untuk menjalani hidup. Yap, menggambar komik adalah satu-satunya bakat yang ia jalani. Lanjut cerita, suatu hari Josuk dengan PD-nya pergi ke kantor penerbit. Ia ingin mengajukan komik yang telah rampung dikerjakannya. Bukannya di ACC, komik karya Josuk ini malah dihina, guys. Penerbit mengatakan bahwa komik yang Josuk buat benar-benar sampah. Mak, tak ada yang menarik dari jalan ceritanya. Tak hanya itu, salah satu komikus lainnya juga mengatakan bahwa Josuk tidak berbakat. Bagaimana bisa Josuk menggambar komik dengan bentuk wajah yang heksagon alias persegi 6? Cuman itu, Josuk hanya bisa terdiam menahan hinaan tersebut. Diketahui Josuk ini bukanlah satu-satunya karakter yang absurd pada drama ini ya. Ayah, ibu, serta kakaknya juga absurd, guys. Suatu ketika, sang ayah yang merupakan penjual ayam goreng mendadak jadi pemeran figuran pada sebuah syuting film. Ia diminta akting menjadi tentara Korea Utara kala itu. Bukannya syuting, si ayah ini malah ketiduran, guys. Ia pun akhirnya ditinggal oleh kru yang telah selesai syuting. Karena sudah malam, sang ayah yang ditinggal pun mencari cara untuk pulang. Ayah Josuk ini kemudian pergi ke pos penjaga untuk mencari bala bantuan. Melihat baju tentara Korea Utara yang dipakai ayah Josuk, penjaga pos langsung takut dan berteriak minta tolong. Karena sikap penjaga yang aneh, ayah Josuk ini pun akhirnya pergi. Ia kemudian menghentikan sebuah taksi. Sopir taksi yang melihat pakaian ayah Josuk pun jadi takut dan langsung pergi. Ayah Josuk ini semakin kebingungan dong ya kan? Ia heran mengapa banyak orang yang takut melihatnya. Ayah Josuk kemudian menaiki sebuah bus. Yap, tentu saja seisi bus langsung diam ketakutan. Mereka merasa telah disandra tentara Korea Utara. Tak hanya itu, guys, ayah Josuk juga bercanda dengan meremehkan tentara Korea Selatan. Tentara Korea Selatan yang kebetulan juga berada di dalam bus semakin menciut. Kalimat candaan dari ayah Josuk terdengar seperti ancaman bagi mereka. 하여튼 요즘 대한민국 군대 많이 피신했다면서? Sebelum lanjut, kita beralih ke Josuk dulu ya, guys ya. Di malam yang sama, Josuk ini sedang kebelet boker dia. Ia pun langsung masuk ke WC umum kala itu. Sayangnya, tisu di WC tersebut tinggal sehelai. Tapi ya sudahlah ya, Josuk tetap melanjutkan aktivitas bokernya. Agar celananya tak terkena kotoran, Josuk pun menyangkutkannya di dinding toilet. Tak berapa lama kemudian, seseorang dari bilik sebelah meminta tisu pada Josuk.
Sebenarnya tisu yang Josuk miliki cuma selai, tapi ia rela membagi separuh tisu miliknya. Josuk kemudian menyodorkan separuh tisu dari bawah WC. Sayangnya celana yang ia sangkutkan malah jatuh guys. Bodoh banget nih. Orang yang ada di bilik sebelah malah mengira Josuk menawarkan celananya sebagai lap pupnya guys. Yap, orang tersebut mengambil celana Josuk begitu aja guys. Ia pun berterima kasih tanpa rasa bersalah. Josuk pun harus merelakan celananya kala itu. Karena sudah selesai boker, Josuk pun bingung bagaimana ia bisa pulang jika tak memakai celana. Ia kemudian mengirim pesan pada kakaknya dan meminta tolong agar celananya diantarkan. Sayangnya guys, saat itu sang kakak sedang sibuk sehingga ia tak bisa mengantarkan celana untuk Josuk. Sebenarnya sih kakaknya itu adalah orang yang berada di bilik sebelah loh guys. Tapi mereka tak tahu satu sama lain. Nah, karena sang kakak tak bisa, Josuk pun frustasi. Ditambah lagi tisu yang ia miliki benar-benar tak cukup. Ia pun akhirnya merelakan celana dalamnya untuk dijadikan alat ceboknya guys. 닦긴 다 닦았는데 어떻게 나가지? Kini masalah baru telah muncul guys. Josuk benar-benar tak memakai sehelai benang pun pada bagian bawahnya. Ia hanya memiliki sebuah tablet kala itu. Sebenarnya tablet itu bisa sih buat nutupin titiknya, tapi ya taulah ya kan, Josuk ini out of the box orangnya guys. Ia kemudian lari keluar WC sambil menutupi wajahnya dengan tabletnya. Ih, si bodoh. Melindungi wajah lebih prioritas daripada melindungi titik. Itulah dia Josuk. Lalu apa kabar dengan titiknya? Entahlah ya. Ya tentu saja lato-lato itu tebar pesona dan disaksikan oleh banyak mata guys. 닦긴 다 닦았는데 어떻게 나가지? 괜찮아. 얼굴은 안 보이니까 누군지 모르잖아. Kejadian Josuk yang berlari tanpa celana itu langsung viral dan diliput oleh media. Pantas ya lato-lato viral. Tak hanya itu, ayah Josuk yang dicurigai sebagai mata-mata Korea Utara juga masuk TV kan guys. Ibu dan kakak Josuk yang menonton mereka di TV langsung geleng-geleng kepala melihatnya. Mereka benar-benar merasa miris melihat kegilaan orang zaman sekarang. Yap, tentu saja mereka tidak tahu bahwa orang yang sedang mereka gibain adalah keluarga mereka sendiri. Lanjut ke ayah Josuk ya guys. Karena suasana yang mencekam di bus malam itu, seisi bus yang awalnya diam kini menangis ketakutan. Hal tersebut membuat ayah Josuk semakin heran. Masih belum sadar juga ya dia. Ketika ayah Josuk hendak turun dari bus, semua orang di bus langsung bersatu untuk menangkapnya. Yap, malam itu ayah Josuk dikeroyok massa guys. Tak hanya ayah Josuk yang apes, Josuk yang setengah buto degil juga ikut dikeroyok malam itu. Keabsurdan mereka berakhir di kantor polisi. Di kantor polisi, Josuk dan ayahnya ini tak sengaja bertemu. Karena merasa malu dengan keanehan masing-masing, mereka pun berakting tak saling mengenal. Tak lama kemudian, ibu dan kakaknya Josuk juga datang ke kantor polisi karena mendapatkan kabar penangkapan Josuk dan ayahnya. Lagi dan lagi guys, melihat penampilan Josuk dan ayahnya yang memalukan, ibu dan kakaknya langsung pura-pura nggak kenal mereka. Yap, itulah keabsurdan keluarga mereka guys. Cukup sampai di situ? Ya, tentu saja enggak dong. Suatu ketika, sang ibu mengomel karena Josuk yang pengangguran. Yap, Josuk yang kerjaannya menggambar komik ini adalah seorang pengangguran di mata ibunya. Josuk pun lantas kesal karena sang ibu tak pernah mendukungnya. Ibunya bahkan tak pernah membelikannya tablet untuk kesuksesan komiknya. Karena kesal, Josuk pun minggat dari rumah guys. Belum lama keluar dari rumah, Josuk mendapat pesan dari kakaknya. Yap, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Josuk yang baik hati kemudian menurunkan egonya. Ia kembali ke rumah demi memberikan kejutan ulang tahun. Sebelum memberi kejutan, Josuk pun menulis surat untuk ibunya.
Ia kemudian bersembunyi di dalam lemari sambil membawa kue. Ia berencana keluar begitu ibunya selesai membaca surat. Rencana yang bagus ya Josuk. Tapi guys, tak lama kemudian sang ibu pun masuk ke rumah dan mendapati surat Josuk. Surat tersebut berisi ungkapan cinta dan sayangnya Josuk pada ibunya. Itu jika dibaca dari segi Josuk. Dari segi sang ibu, surat tersebut terkesan seperti surat ingin minggat guys. Ibunya pun sedih karena mengira Josuk minggat dari rumah. Ia menyesal karena memarahi Josuk tadi pagi. Ibunya juga berjanji akan membelikan Josuk tablet ketika ia pulang ke rumah. Perkataan tersebut terdengar oleh Josuk. Ia kemudian mengurungkan niatnya untuk memberi kejutan. Karena satu keluarga mengira Josuk minggat, Josuk pun akhirnya terjebak di dalam lemari. Ia harus bertahan di sana agar mendapatkan tablet. Awalnya sih biasa aja ya kan. Namun masalah muncul ketika Josuk kebelet boker. Ia pun mengendap-endap keluar dari lemari dan menuju ke kamar mandi. Aksi Josuk ini menimbulkan fitnah satu keluarga. Yap, ayahnya difitnah kentut sembarangan, padahal yang kentut itu adalah Josuk. Sang kakak dituduh lupa menyiram pup, padahal pupnya tersebut adalah pupnya Josuk. 뭐야, 똥이야? Suatu malam guys, sang ayah tak sengaja membuka lemari. Ia mendapati Josuk tertidur di sana. Nah, satu keluarga kini balik mengerjai Josuk. Mereka berakting sedih sambil mengatakan bahwa Josuk ini adalah anak angkat. Ibu kandung Josuk yang sebenarnya adalah seorang penjual jus sayur. Mendengar itu, Josuk pun menangis di dalam lemari. Keesokan harinya, Josuk pun berakting pulang ke rumah. Ia menjalani hari-harinya dengan lesu dan sedih. Ia masih terpukul dengan kenyataan pahit yang didengarnya. Ia juga mencuci piring sebagai bentuk terima kasihnya karena telah dibesarkan dengan baik. Josuk bahkan menangis ketika melihat ibu penjual jus sayur. Ia sedih karena tak bisa memanggil ibu pada wanita tersebut. Satu keluarga kini tertawa lepas melihat tingkah laku Josuk. Lanjut cerita, suatu hari Josuk menghadiri acara pesta pernikahan temannya. Banyak alumni juga diundang pada acara tersebut. Yap, di sanalah Josuk dipertemukan kembali dengan cinta pertamanya. Cinta pertamanya itu terlihat begitu manis dengan potongan rambut bob. Tunggu. Perasaan semua orang di sana berambut bob deh ya kan guys. Cinta pertamamu yang mana sih Josuk? 왜 뒤에다 단발머리야? 헷갈리게. 뒤에 단발머리요. 앞에 분하고 자리 좀 바꿀게요. Cinta pertama Josuk ini bernama Aebong. 애붕아! 너 확인하려고 그랬지? Josuk dan Aebong kemudian nongkrong di kafe guys. Mereka bernostalgia kala itu. Josuk mengatakan bahwa dulu Aebong sangat tergila-gila padanya. Aebong selalu memperhatikan Josuk di kelas. Aebong juga memberikan cemilan pada Josuk yang bertubuh six pack. Tak hanya itu, Aebong bahkan memberikan payung saat Josuk kehujanan. Usai memberikan payung, Aebong pun kabur karena malu. Pede kali ya kamu. 역시 옷이 날개라더니 나한테서 눈을 못 뜨네. 이거 너 쓰고 가. 괜찮은데. 이거. Aebong kemudian mengatakan bahwa saat masa sekolah itu, Aebong justru sangat kasihan pada Josuk. Ia terus memandangi Josuk karena Josuk terlihat seperti orang keterbelakangan mental. Mama. Ia juga memberikan cemilan untuk Josuk karena Josuk terlihat sangat kurus dan menderita. Ia memberikan Josuk payung karena kasihan padanya. Dan alasan Aebong kabur kala itu karena melihat baju Josuk yang tipis plus basah plus menerawang guys. Ia kemudian takut dan lari. Ingatan dua insan ini bertolak belakang ya. Meski begitu, Josuk tetap pede bahwa Aebong lah yang dulu menyukainya. 쟤 혹시 어디 좀 아픈 애야? 야, 이거 너 먹어.
Usai nongkrong, mereka pun pulang bersama. Tak sengaja, lift yang mereka naiki malah rusak. Bukannya takut, mereka justru berkelahi karena memperebutkan oksigen. Lelah berkelahi, mereka pun nangis bersama. Aebong ini absurd juga kayaknya ya guys. Mereka pun berpelukan satu sama lain. Saat pelukan itu, Josuk menyadari bahwa tombol liftnya belum ditekan. Itulah yang menjadi penyebab mereka terkunci di dalam lift. Josuk tidak memberitahu hal ini pada Aebong karena ia merasa Aebong ingin memeluknya. Ia kemudian mempersilahkan Aebong untuk mengutarakan isi hatinya. Aebong kemudian kembali menangis dan mengaku. Ia mengatakan bahwa saat pelukan tadi ia telah mencuri dan memakan coklat yang ada di saku Josuk. Tak hanya itu, Aebong juga mengaku bahwa saat di sekolah ia pernah ikut-ikutan mengejek Josuk yang aneh. Ia meminta maaf akan hal itu. Ya, walaupun ejekan tersebut adalah fakta sih ya guys. Mendengar hal itu, hati Josuk pun sakit guys. Dia benar-benar malu kala itu. Ia kemudian memencet tombol lift dan berlari keluar. Aebong yang ditinggalkan pun merasa bingung. Bisa dibuka ternyata. 내 진심으로 돌진이라 그런 건 아니고 내가 Berhari-hari sejak kejadian itu mereka pun tidak kontakan lagi. Sampai suatu hari tiba-tiba Josuk mengirimkan komik buatannya pada Aebong. Yap, komik tersebut berisi kejadian di dalam lift. Melihat komik tersebut, Aebong pun langsung tertawa lepas. Mendengar suara tawa Aebong dari dalam telepon membuat Josuk tersenyum senang. Jadi guys, alasan Josuk ini menjadi komikus adalah karena Aebong loh. Kenapa bang? Aebong adalah satu-satunya orang yang bisa tertawa lepas melihat komik buatan Josuk. Karena Aebong menyukai komik yang baru ia buat, Josuk pun pergi mendatangi penerbit. Ia berharap komik tersebut diterbitkan. Bukannya di ACC, Josuk malah kembali menerima hinaan. Josuk heran mengapa penerbit tak menyukai komik buatannya. Padahal Aebong sangat menyukainya. Saking lucunya, Aebong bahkan tertawa sampai ngik-ngik loh guys. Penerbit lalu meminta Josuk untuk tak membawa cerita sampah seperti ini lagi. 진짜 그렇게 재밌어? 우리 여기 진짜 재밌어 막 이렇게. 바빠 죽겠는데 앞으로 이런 거 가지고 오지 마요. Penulis bahkan merasa bahwa buku diari Josuk mungkin lebih bagus dari cerita ini. Yap, penulis hanya bercanda guys. Tapi sepertinya Josuk menganggap usulan ini serius. Karena pihak penerbit menyarankan Josuk untuk membuat komik berdasarkan buku diarinya. Dan 90% diary Josuk berisikan tentang keluarga. Maka Josuk pun kini fokus mengamati keluarganya. Dimulai dari sang ibu yang selalu pamer dengan teman-temannya. Sang ibu mengatakan bahwa ia tak pernah membeli barang baru jika ada yang rusak. Ia lebih memilih untuk memperbaikinya. Orang normal pasti berpikir bahwa sang ibu akan menyewa jasa untuk memperbaikinya. Ternyata enggak guys, sang ibu malah menyuruh suami serta anaknya yang memperbaikinya. Jika mereka menolak, siap-siap deh kena pukulan maut dari sang ibu. Pak, itulah guys ya. 해면 안 되는 게 어딨어. 돈지랄 하지 말고 그냥 고쳐서 써. Sang ibu juga pamer kalau ia memiliki AC yang canggih. AC tersebut bisa nyala bahkan pindah otomatis. Teman-teman si ibu tentu kaget dan nggak menyangka ya kan. Wah keren banget, kok bisa kayak gitu katanya. Ternyata nih guys, si ibu hanya bermodal HP dan memerintahkan suaminya untuk menghidupkan serta memindahkan AC. 에어컨 청소. 청소! 와 진짜 신기하다. Tak hanya itu, di rumah juga telah diaktifkan sistem berbahasa Inggris. Hal ini mereka lakukan agar setiap anggota keluarga terbiasa berbahasa Inggris. Jadi bagi setiap orang yang terciduk berbahasa Korea, maka harus denda ya guys. Shut! Oh my god! I'm a boy, you are a girl. Awalnya sih baik-baik saja. Namun saat makan bersama, sang ayah lupa bahasa Inggrisnya penyendok sayur. Sementara itu ia membutuhkan penyendok sayur untuk mengambil lauk. Karena bingung, sang ayah kemudian menggunakan bahasa isyarat dan ditambahkan kata hey. Ajaibnya sang anak ngerti guys. Alhasil sang ayah, Josuk, dan kakaknya terus menggunakan kata isyarat plus hey tersebut. Hal ini tentu membuat sang ibu
ibu geram ya kan? Sang ibu ingin mengumpat namun tak tahu bahasa Inggrisnya. Akhirnya sang ibu hanya bisa terdiam. Karena hal tersebut bahasa isyarat dan hey semakin menjadi-jadi guys. Sang ibu yang muak akhirnya kelepasan ngomong bahasa Korea. Yap, tentu saja sang ibu denda dong ya kan? Hey hey. Hey 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 hey. Hey. Josuk, ayah dan kakaknya tersebut semakin menjadi-jadi. Sang ibu lalu mengambil kertas dan berbicara melalui kertas tersebut. Kertas itu berisi ancaman. Jika bahasa isyarat dan hey terus dilakukan, maka sang ibu tak akan segan-segan menghabisi mereka. Karena hal tersebut mereka akhirnya ciut guys. Nah, karena tak bisa berbicara di rumah, sang ayah pun pergi untuk les bahasa Inggris. Tapi guys, biayanya itu mahal. Karena hal itu, sang ayah pun akhirnya bekerja giat siang dan malam. Semua kerjaan keras ia lakukan demi terkumpulnya uang. Setelah uang terkumpul, sang ayah pun... pasti kalian mikir sang ayah bakal les bahasa Inggris kan? Enggak guys, uang tersebut ia gunakan untuk ngomong sepuasnya di rumah. Ia melemparkan lembaran uang tepat di muka sang istri agar ia bisa bicara dengan bebas. Kini sang ibu kalah telak ya kan guys? Nah, Josuk pun menuangkan kisah tersebut ke dalam komiknya. Tentu saja secara diam-diam tanpa diketahui keluarganya. Ia kemudian mengirim file komik tersebut pada penerbit. Yap, usaha Josuk kini membuahkan hasil guys. Penerbit benar-benar suka dengan komik buatannya. Mendengar komik Josuk yang diterima, sang ibu dan sang ayah pun bangga. Mereka memamerkan komik anaknya pada teman-teman. Mereka nggak sadar kali ya kan guys, komik tersebut kan aib mereka. Karena keberhasilannya itu, Josuk juga mengajak Aebong untuk makan bareng. Sang kakak turut diajak dong ya. Saat Josuk menerima telepon di luar, ia tak sengaja melihat Aebong dan kakaknya bercanda mesra. Cemburu dong ya kan? Keesokan harinya, Aebong menelpon Josuk untuk menanyakan nomor kakaknya. Ditambah lagi sang kakak terlihat sedang merangkai kata-kata cinta di ruang televisi. Karena takut sang kakak merebut Aebong darinya, Josuk pun akhirnya curi start guys. Dia menelpon dan mengajak Aebong ketemuan. Di sisi lain, Aebong curhat pada temannya bahwa Josuk kemungkinan mencintainya. Hal itu ia simpulkan karena beberapa hari yang lalu Josuk pernah memeluknya dari belakang secara tiba-tiba. Padahal Josuk memeluknya karena takut terkena bola. Aebong yang salah paham yakin bahwa Josuk mencintainya. Mendengar hal itu, teman-teman Aebong ikut salah paham dan mendukungnya. Mereka memberi Aebong saran agar Aebong menciptakan peluang untuk Josuk menyatakan cinta. 맞아? 맞는 거 같지? 나만 느낀 거 아니지? 100%. Nah, tibalah saat Aebong dan Josuk untuk ketemuan. Aebong menunggu Josuk di taman kala itu. Ketika Josuk OTW menuju Aebong, tiba-tiba seseorang datang memberikannya sebuah brosur. Karena tak sempat membuangnya, Josuk pun hanya meremas dan menggenggam brosur tersebut. Saat Josuk menjumpai Aebong, Aebong pun kegeeran melihat tangan Josuk. Ia mengira bahwa Josuk sedang menyembunyikan cincin di genggamannya. Mengingat pesan temannya untuk menciptakan suasana yang pas, Aebong pun langsung mengajak Josuk ke restoran. Awalnya Josuk nolak guys, tapi ya gimana, pemaksaan soalnya kan. Sesampainya di restoran, Aebong kembali dibuat GR ketika Josuk membungkuk di hadapannya. Padahal kala itu Josuk hanya sedang memperbaiki tali sepatu. Tak hanya itu, Aebong juga GR kalau Josuk memasukkan cincin ke dalam kue yang dipesan. Padahal nggak ada ya guys. Karena Josuk tak kunjung menyatakan cintanya, Aebong akhirnya mengajak Josuk ke acara panggung teater. Usai acara, Josuk pun mengajak Aebong pergi. Tentu saja tak semudah itu. Aebong menjebak Josuk agar naik ke panggung. Ini adalah kesempatan terakhir Josuk untuk menyatakan cintanya. Sayangnya guys, Josuk nggak peka juga. Ia malah mempromosikan komiknya di atas panggung. Sabar ya Mbak Aebong. Hari itu pun ditutup dengan mereka yang mabuk-mabukan. Aebong benar-benar frustasi dengan Josuk yang tak gentle menyatakan cintanya. 너 배부르구나. 그래 그러면 우리 사귀.
Keesokan harinya, Josuk pun mengantarkan Ebong ke bandara. Yap, Ebong akan pulang ke kampung guys. Di sana Ebong juga mengatakan bahwa ia tak ingin berjumpa dengan Josuk lagi. Ebong masih sangat kecewa dengan Josuk yang tak gentle. Karena pesawat akan berangkat, Ebong pun pergi meninggalkan Josuk. Ia terus berjalan sambil memakai headset di telinganya. Karena Ebong telah beranjak pergi, Josuk pun juga OTW pulang ya guys. Ia sebenarnya agak heran dengan sikap Ebong yang dingin padanya. Saat hendak menaiki bus, Josuk pun sadar bahwa ia nggak bawa duit. Ia langsung mengejar Ebong untuk minjam duit guys. Ia teriak terus-terusan sambil menjelaskan kondisinya. Tapi nih guys, si Ebong kan pakai headset, jadi dia nggak dengar tuh dengan apa yang Josuk katakan. Ia malah berhayal bahwa Josuk sedang menyatakan cintanya. Dengan pede, Ebong lantas membuka headsetnya dan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi pacar Josuk. Josuk bingung dong ya kan? Dia kan meminjam duit. Lah kok malah dijawab bersedia jadi pacar? Tapi ya karena Josuk juga menyukai Ebong, ya gas aja lah kan. Akhirnya mereka pacaran nih guys. Hebat ya kamu Bang Josuk. Nggak ada effort apa-apa tapi bisa dapat pacar. Nggak kayak penonton nih kan, udah berjuang mati-matian, ternyata cuma kakak adean. Canda guys. 사귀자고. Sebenarnya Josuk ada effortnya kok guys. Hanya saja waktunya yang tidak tepat. Saat pertama jumpa Ebong di taman, sebenarnya Josuk telah menyiapkan kejutan untuk nembak Ebong. Tapi Ebong malah buru-buru mengajaknya ke restoran. Dan saat pertunjukan teater selesai, sebenarnya Josuk juga telah menyiapkan kejutan jilid 2. Tapi malah gagal lagi karena Ebong menjebaknya naik ke atas panggung. Saat mabuk juga sebenarnya ada kejutan. Tapi ya udah keburu teler, jadi lupa deh. Tapi walau begitu, yang penting sekarang mereka udah resmi pacaran ya kan guys. 화이팅! 아우 저 병신 뭐하냐. 예, 죄송해요. 딴 데 갈 때 철수해. Karena sama-sama baru pertama kali pacaran, mereka pun berkonsultasi pada teman masing-masing terkait tips dan trik kencan perdana. Berdasarkan bekal dari teman masing-masing, mereka pun kini berkencan. Sebagai awal, mereka mendatangi restoran untuk makan bersama. Tentu saja pakaian dan riasan mereka aneh malam itu. Josuk datang dengan jas jadul milik sang ayah. Sementara Ebong justru datang dengan riasan yang menor guys. Ronde pertama, Josuk harus berpenampilan yang menarik. Bisa dilihat sendiri dong ya kan guys. Sementara Ebong malah pura-pura terlambat. Ia mengatakan bahwa ia tak sempat berdandan. Semenor itu dibilang belum dandan. Entahlah, Ebong bahkan izin untuk memakai lipstick guys. Dengan estetik dia memoles bibirnya di hadapan Josuk. Bukannya terpesona, Josuk malah gagal fokus melihat lipstick Ebong yang nyasar sampai ke gigi. Entahlah. 해외 축구 한정판이야. 그게 아니야. 일부러 10분 정도 늦게 가서 기대감을 높여. 옷은 깔끔하게 차려입는다. Ronde kedua, baik Josuk maupun Ebong sama-sama memiliki misi untuk mendengarkan pasangannya bicara. Alhasil mereka berdua diam saja guys. Apa sih kalian? Gak jelas. Ronde ketiga, mereka harus terkesan ramah pada semua orang. Josuk pun melihat seorang anak kecil dan berniat membantunya. Ebong juga melihat seorang ibu-ibu dan hendak membantunya. Padahal anak dan ibu itu adalah penjual permen karet. Saat kencan itu mereka juga selalu melakukan hal yang bertolak belakang guys. Ya intinya tak ada yang berjalan mulus lah ya. 3,000원. 아, 3,000원. 3,000원. Usai makan bersama, Josuk pun hendak mengantarkan Ebong yang sedang mabuk. Saat memasuki taksi, Ebong malah mengatakan alamatnya yang di kampung. Alhasil, mereka pun pergi ke kampung Ebong. Jauh loh guys. Menangis dompet Josuk membayar biaya taksinya. Usai masuk ke rumah, Josuk sedikit senang karena rumah Ebong yang sepi. Bisa nih segede papap katanya. Tapi guys, mendadak semua anggota keluarga berkumpul. Mulai dari tante, ponakan, sepupu, tante lagi, ponakan lagi, sepupunya lagi. Aduh semuanya lah, kecuali ayah dan ibunya yang sedang keluar kota. Ya mau gak mau Josuk gagal segede papap deh kan. Ia pun bercengkerama di sana.
Lanjut guys, kini giliran Ebong pula yang datang ke rumah Josuk. Dijamin absurd deh ini kan. Saat Ebong dan Josuk tiba di rumah, Ebong langsung disambut oleh ayahnya Josuk. Sang ayah langsung melemparkan amplop kepada Ebong dan memintanya menjauhi Josuk. Mama, kayak orang kaya di drakor kan guys. Ketika Ebong membuka amplopnya, Ebong pun langsung kaget karena isinya bukan uang, melainkan cemilan guys. Sang ayah pun ketawa cengengesan dan menyambut Ebong dengan riangnya. Saat menonton TV, sang ayah kembali berulah. Ia pun berdrama seakan-akan hidupnya tidak lama lagi. Padahal dia hanya sedang menggombali ibunya Josuk sekaligus menggoda Ebong. Krik, 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 entahlah si bapak. Malam harinya sang ayah kembali mengganggu. Tapi kali ini satu keluarga beserta Ebong kompak guys. Mereka tak menghiraukan ayah Josuk. Karena diabaikan, ayah Josuk pun ngambek. Ia kemudian meluncurkan misi balas dendamnya. Keesokan harinya, sang ayah menaruh speaker di seluruh ruangan. Dari dalam kamar, sang ayah meminta diambilkan minum, makan, dan keperluan kecil lainnya. Karena tak ingin rumah bising, Josuk dan ibunya pun menurut saja. Tapi ya lama-lama pasti kesal juga kan. Ketika malam tiba dan sang ayah tertidur, mereka pun mengumpulkan semua speaker dan membuangnya. Dengan begitu sang ayah tak bisa membuat keributan lagi di rumah. Awalnya sang ayah kesal, tapi karena ditawari sop ikan, sang ayah pun kembali seperti sedia kala. Keluarga mereka akur lagi nih guys. Masalahnya adalah speaker yang telah dibuang tadi dipungut oleh tetangga guys. Akhirnya terjadi keributan di rumah tetangga gara-gara ayah Josuk yang lupa melepas mikrofon dari telinganya. Seorang pria tetangga mereka merasa aneh ketika ia sedang menonton drama. Yap, saat adegan cipokan guys, suara yang keluar malah suara ayah Josuk yang sedang seruput mie. Bahkan saat adegan nembak cewek di dalam film, malah terdengar suara ayah Josuk yang membaca tagihan listrik. Kan aneh ya kan guys? 블루투스 스피커라 그런지. Tak hanya itu, suara ayah Josuk dan ibunya yang sedang mengobrol malah terdengar oleh pacarnya si tetangga. Pacarnya si tetangga mengira sang pacar lagi selingkuh. Alhasil, si tetangga digebukin oleh pacarnya. Di rumah tetangga lain malah lebih lawak lagi guys. Ia sedang berdoa pada Tuhannya dan tiba-tiba ia mendengar suara ayah Josuk yang mengatakan akan menjemputnya. Wanita ini langsung takut mengira Tuhannya lah yang sedang berbicara dan akan menyabut nyawanya. Udah itu aja bang? Enggak. Salah seorang bayi malah dikira sudah bisa ngomong. Padahal ya itu suara ayahnya Josuk. Mereka salah paham dan mengira sang anaklah yang sedang bicara. Akhirnya anak bayi tersebut pun diruqyah guys. Tahu kalian ruqyah kan? Dengan segala kekacauan yang terjadi, ibu Josuk malah dengan santai menggosipkannya. Ia mengatakan bahwa tak ada tetangganya yang waras. Hanya keluarga mereka saja yang normal di sana. Yakin bu? Lanjut guys, suatu hari keluarga Josuk mendapatkan tetangga baru yang begitu berisik. Karena dinding mereka tipis, otomatis segala suara di rumah sebelah akan kedengaran. Awalnya Josuk menegur tetangga sebelah dengan baik dan benar. Namun sayang, tak ada respon baik dari mereka. Akhirnya battle adu kebisingan pun dimulai. Mereka saling bernyanyi satu sama lain demi menentukan siapa yang lebih hebat. Aksi konyol antar tetangga ini juga ditonton oleh banyak warga. Yap, tentu saja keluarga Josuk yang kalah ya kan guys. Sejak kekalahan itu, Josuk tak pernah merespon segala pancingan dari tetangga sebelah. Karena dicuekin, tetangga tersebut akhirnya pindah dengan sendirinya. Bisa pula gitu. 205호가 이사를 갔다. Suatu hari sang ibu membelikan ayah Josuk baju baru.
So sweet bu. Tapi sayang guys, baju baru tersebut malah dipakai kakak Josuk tanpa izin. Ketika ibunya Josuk hendak pergi ke pasar, tak sengaja ia melihat kakaknya Josuk pergi ke toko pakaian dalam. Saat itu sang ibu tak tahu bahwa itu kakaknya Josuk. Sang ibu malah mengira itu ayahnya Josuk karena baju yang dikenakannya. Nah, sang ibu jadi curiga lah ya kan. Kenapa kok ayahnya masuk ke toko pakaian dalam wanita? Akhirnya sang ibu terus membuntutinya. Kakaknya kemudian pergi ke sebuah kafe dan menjumpai seorang wanita. Dah gitu kakaknya malah ngasih BH untuk wanita tersebut guys. Makin gondok lah sang ibu ya kan. Ketika sang wanita ke toilet, sang ibu pun langsung menjambaknya dan mengatainya sebagai pelakor. Sang ibu lalu mengatakan bahwa orang yang ia kencani itu adalah suaminya dan telah memiliki 2 orang anak. Karena emosi, sang wanita pun langsung keluar dan menampar kakaknya Josuk. Kesalahpahaman belum selesai sampai di situ aja guys. Sang ibu terus mengikuti kakaknya Josuk sampai ke klub malam. Awalnya sang ibu nggak dibolehin masuk klub karena penampilannya. Ia kemudian mengganti pakaiannya menjadi pakaian anak muda. Sang ibu juga tak sengaja terseret ke sebuah ruangan untuk dijadikan wanita penghibur. 3 pemuda yang membokingnya langsung lesu karena wanita yang datang itu emak-emak guys. Ya, gimana lagi? Ditambah lagi 3 anak muda ini mengenal sang emak-emak tersebut yang merupakan ibunya Josuk. Sang ibu lalu mengatakan bahwa kedatangannya ke bar ini adalah untuk memergoki suaminya yang selingkuh. Masih belum sadar si ibu bahwa orang yang dilihatnya bukan suaminya, melainkan anaknya. Ibunya juga sempat terseret ke atas panggung dan disuruh nyanyi guys. Awalnya sih nolak ya kan, tapi karena hadiahnya adalah voucher belanja, ya jiwa emak-emak auto meronta-ronta lah ya kan. Ia kemudian berjoget dan bernyanyi di sana. Jiwa mudanya terpanggil kembali. Usai berjoget, sang ibu kembali membuntuti kakaknya Josuk. Ia kemudian melihat sang kakak memasuki hotel. Aduh, makin gak iya nih, kata sang ibu. Sang ibu lalu menelpon sang ayah untuk mengetes kejujurannya. Ia bertanya sedang apa dan di mana sang ayah saat ini. Dengan nafas terengah-engah, sang ayah lalu mengatakan bahwa ia ada di rumah dan sedang boker. Tentu saja sang ibu tak percaya karena muak dengan tipu muslihat suaminya. Sang ibu kini tak mau kalah. Setiap malam ia menyelinap untuk pergi ke klub. Ia kemudian bernyanyi dan main band seperti muda dulu. Duh, nakal juga ya ibu dulu. Di saat sang ibu dan sang ayah diselimuti oleh kesalahpahaman, Josuk malah ditimpa masalah lain guys. Ia kini dilanda kebingungan karena Ebong yang sedang ngambek. Karena Ebong sedang ngambek, Josuk pun pergi ke rumah Ebong untuk memberikan kejutan. Kebetulan saat itu Ebong sedang berulang tahun guys. Ia berharap Ebong tak ngambek lagi jika ia diberikan kejutan ulang tahun. Usai memasang dekorasi dan menyiapkan kue ulang tahun, Josuk pun bersembunyi di bawah kasur. Sayangnya nih guys, bukannya Ebong yang pulang melainkan orang tuanya. Mau nggak mau Josuk jadi terjebak di bawah kasur. Ia tak bisa keluar kala itu. Melihat kue serta dekorasi di rumah Ebong, orang tuanya pun merasa miris. Mereka kasihan kepada Ebong yang tak memiliki teman atau pacar sehingga Ebong mendekorasi serta membeli kuenya sendiri. Salah paham lagi lah ya kan. Demi merayakan ulang tahun Ebong, orang tuanya pun mengundang pemilik rumah untuk ikut makan bersama. Kita sebut saja nama ibu ini sebagai Ibu Siti ya guys ya. Diketahui sedari awal Ebong menyewa rumah tersebut. Ebong dan keluarganya belum pernah menyapa Bu Siti. Bu Siti mengatakan bahwa ia akan mampir ke rumah Ebong bersama suaminya yang sedang OTW pulang. Ketika orang tua Ebong lengah, Josuk pun diam-diam keluar dari bawah kasur dan hendak kabur tentunya. Saat membuka pintu, ia tak sengaja berpapasan dengan Bu Siti. Bu Siti tersebut datang sendiri karena suaminya yang terlambat pulang. Alhasil guys, orang tuanya Ebong mengira bahwa Josuklah suami Bu Siti. 들어와요. 예, 안녕하세요. 어서 들어오세요. 들어오세요. Karena kesalahpahaman ini, Josuk akhirnya tak jadi kabur dan harus berakting menjadi suaminya Bu Siti. Bu Siti pun aneh guys, mau-maunya aja diakui Josuk sebagai suaminya. Ketika sedang makan bersama, Bu Siti cerita bahwa Josuk dulunya adalah seorang Casanova.
Banyak wanita yang tergila-gila padanya. Bahkan hanya memandang wanita 3 detik, wanita tersebut akan jatuh cinta padanya. Agak mustahil lah ya kan. Bu Siti kemudian pamit dan meninggalkan Josuk di sana. 얼마요? 자연스럽게 Tiba-tiba Ebong pun pulang ke rumah guys. Ia terkejut melihat Josuk yang ada di sana. Ia begitu senang atas kejutan Josuk dan langsung memeluknya. Sang ayah pun langsung salah paham. Ia mengira bahwa anaknya takluk pada pesona Josuk setelah memandangnya 3 detik. Sang ayah langsung memisahkan mereka dan memarahi Ebong. Sang ayah menentang keras hubungan mereka karena Josuk adalah suami Bu Siti. Makin panjang nih masalahnya guys. Lanjut ya, sang kakak pun pergi dinas ke luar negeri. Ia pergi ke Tiongkok bersama bosnya. Sayangnya mereka pergi kecepatan hingga kakaknya Josuk ini merasa bosan di hotel. Karena bosan tersebut, sang kakak akhirnya melakukan panggilan video call dengan sang ibu. Karena sudah kehabisan bahan bicara, sang kakak dan ibunya lantas nobar secara online. Awalnya sih aman-aman aja ya kan guys. Tapi semakin lama menonton, si kakak malah membuat ibunya jengkel. Yap, si kakak terus memberikan spoiler saat menonton tersebut. Karena kesal, sang ibu pun menyudahi tontonannya dan berniat pergi belanja. Karena suntuk, sang kakak minta diajak guys. Alhasil mereka pergi ke supermarket sambil terus bervideo call. Sang ibu kembali kesal melihat tingkah sang kakak yang selalu mengomentari belanjaan ibunya. Ketika sang ibu melihat ayahnya Josuk, sang ibu lantas memberikan tabletnya kepada sang ayah. Yap, kini sang ayahlah yang harus meladeni tingkah anaknya itu. Tapi tenang guys, ayah dan kakaknya Josuk ini lumayan satu frekuensi. Mereka nongki dan karaoke bersama kala itu. Ya secara online lah ya. Sayangnya keakuran mereka tak berlangsung lama. Ketika sang kakak sedang makan di hotel, si ayah malah boker guys. Melihat bokong ayahnya yang sedang boker tentu menghilangkan nafsu makan ya kan guys. Alhasil sang kakak pun menyudahi panggilan video tersebut. Karena masih merasa bosan, sang kakak lalu berniat untuk video call dengan Josuk. Ketika itu, Josuk sedang menjadi guru sambilan di sebuah kampus. Ia mengajarkan tentang dunia komik pada mahasiswa. Ia mengkoneksikan laptopnya ke proyektor di kelas tersebut. Nah, saat Josuk sedang ke toilet, sang kakak pun menelpon dan langsung terhubung ke proyektor kelas guys. Alhasil, taulah kalian kan? Iya, ada wajah sang kakak di depan kelas tuh. Karena merasa bingung, 2 orang mahasiswa lalu mendekati laptop Josuk. Mereka berniat mematikan panggilan video tersebut. Tapi wajah mereka malah ketangkap kamera laptop sehingga bisa dilihat oleh kakaknya Josuk. Akhirnya sang kakak marah-marah mengira laptop Josuk sedang dibajak. Ia pun mengerjai para mahasiswa dengan keabsurdannya. Apa aja itu? Salah satunya pamer titit guys. Sang kakak nggak sadar bahwa dirinya sedang dipertontonkan di depan kelas. Josuk yang kembali dari toilet pun dibuat kaget sekaligus malu dengan tingkah kakaknya tersebut. 세만 세다. 자, 하나. 이거 뭐예요? 내 엉덩이에요. Tingkah laku sang kakak yang ingin ditemani melalui video call juga masih berlanjut. Karena mengganggu, pihak keluarga sepakat untuk mute panggilannya. Alhasil sang kakak hanya mengoceh sendirian. Masih seputar tingkah laku kakaknya Josuk guys. Sang kakak dan bosnya pergi ke sebuah restoran di Tiongkok. Mereka gagal memesan makanan karena mereka tak bisa berbahasa Tiongkok. Tak hanya itu, bahasa Inggris pun mereka tak bisa guys. Alhasil mereka hanya bisa kembali ke kamar hotel. 이들이 개 맛을 알아? Di kamar tersebut, pihak hotel mengumumkan bahwa akan diadakan simulasi kebakaran di hotel tersebut. Pihak hotel menggunakan bahasa Tiongkok dan bahasa Inggris kala itu. Berhubung sang kakak dan bosnya ini tidak mengerti, mereka pun jadi salah paham. Mereka mengira bahwa di hotel tersebut sedang terjadi kebakaran.
Jiwa patriot mereka pun keluar nih guys. Mereka melakukan aksi penyelamatan dengan menggedor seluruh kamar hotel. Banyak penghuni kamar yang ikut tertipu dibuatnya. Demi mengamankan nafas, mereka pun menggunakan BH wanita sebagai masker. Karena panik, semua orang di lantai atas pun berusaha menyelamatkan diri dengan pakaian seadanya. Bahkan ada yang gak pakai busana loh guys. Saat di lift, seorang wanita kentut dan mereka malah mengira sedang ada gas beracun di lift tersebut. Entahlah, bodoh kali kalian emang. Alhasil mereka keluar dari lift padahal belum sampai ke lantai dasar. Seorang pria tanpa busana mengatakan bahwa naik lift lebih cepat daripada harus turun menggunakan tangga. Ia pun kembali masuk lift dan turun sendiri. Sang kakak menangis haru karena mengira pria tersebut tak akan selamat. Di film yang pernah ia tonton, lift adalah tempat yang bahaya jika terjadi kebakaran. Padahal nih ya, pria tanpa busana itu aman-aman aja kok turun ke lantai dasar. Ya, walaupun ia menjadi pusat perhatian karena turun tanpa busana, ditambah lagi sedang tidak ada kebakaran di sana guys. Malu kikuk lah ya kan. Masih pada drama sekelompok orang yang berusaha menyelamatkan diri. Tentu saja mereka masih belum sadar bahwa kebakaran itu tidak ada. Kakaknya Josuk mengatakan bahwa mereka harus berdoa dan berpamitan pada orang terkasih sebelum turun ke bawah. Ia mengatakan bahwa ini kesempatan terakhir mereka untuk berpamitan karena tak ada yang tahu apakah mereka masih bisa selamat atau tidak. Semua orang lalu menelpon orang tersayang dan berpamitan. Begitu juga dengan kakaknya Josuk ini guys. Ia menelpon Josuk dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Josuk tentu merasa aneh dong ya kan, dan mengabaikan kakaknya. Usai berpamitan dengan tangis dan harapan yang telah usai, mereka pun berlari menuruni tangga. Adegan penyelamatan ini begitu dramatisnya guys. Begitu mereka sampai ke lantai dasar, mereka pun langsung kaget ketika melihat keadaan lobi hotel yang baik-baik saja. Mereka pun akhirnya sadar bahwa mereka tertipu. Karena kerusuhan yang terjadi, sang kakak pun dibawa ke kantor polisi. Penyidik meminta nomor keluarga yang bisa dihubungi. Ketika penyidik menelpon ayah Josuk, ayahnya Josuk ini malah berakting bagaikan seorang mafia. Ia merasa bahwa yang menelpon adalah penipu sehingga ia mengerjainya. Karena sang ayah tak jelas, sang penyidik lalu menelpon ibunya Josuk. Sang ibu malah merepet dan mengatakan bahwa penipuan seperti ini sudah ketinggalan zaman. Yap, lagi-lagi sang penyidik dikira penipu. Karena tak ada yang beres di keluarga Josuk, penyidik lalu nyerah dan melepaskan kakaknya Josuk. Lanjut cerita ya guys. Karena komik yang Josuk buat mulai populer, pihak media pun ingin meliput keseharian Josuk. Mereka meminta Josuk untuk melakukan aktivitas yang sering ia lakukan ketika membuat komik. Josuk yang polos hanya duduk di depan PC selama berjam-jam. Hal itu membuat kameramen ketiduran saking bosannya. Kameramen lalu menyarankan Josuk untuk melakukan aktivitas lainnya saja. Yap, disinilah acting absurd Josuk diperlihatkan guys. Pertama, Josuk mengundang temannya main ke rumah. Mereka mengobrol dengan canggung. Kedua, Josuk memamerkan mobilnya. Tentu saja itu hanya mobil pinjaman guys. Karena tak bisa mengendarainya, Josuk pun malah mendorongnya. Ketiga, Josuk mengajak kameramen main di taman. Di sana Josuk mengajak bocil setempat main bersama. Josuk sangat bahagia kala itu. Tapi anak-anak lainnya justru tertekan karena Josuk yang bermain kasar. Keempat, Josuk mengajak kameramen nongkrong di kafe. Sayangnya di sana ada komikus lain yang lebih terkenal. Perhatian mereka pun teralihkan kala itu. Tak terasa seharian telah berlalu dan kameramen pun pamit untuk pulang. 아니 다 큰 어른이 왜 애들 노는데 끼어들고 난리가. Malam harinya saat Josuk selesai mandi dan tak memakai busana, salah satu kameramen menelpon. Ia mengatakan bahwa salah satu kamera tertinggal di rumah Josuk. Ia meminta Josuk untuk tak menyentuhnya karena itu adalah kamera yang mahal. Kameramen mengatakan bahwa mereka akan menjemput kamera tersebut esok hari. Mata Josuk pun langsung tertuju pada kamera di depan televisi. Ia pun langsung panik karena ia sedang tak memakai busana. Ia kemudian mempelajari titik buta kamera dan merayap di lantai agar tak terlihat di kamera. Bokong kamu nampak tuh mas.
Saat ibu dan ayahnya Josuk pulang ke rumah, Josuk pun membisikkan perihal kamera tersebut. Josuk mengatakan bahwa mereka harus menjaga sikap di depan kamera dan bersikap biasa saja. Yap, nggak mungkin dong ya keluarga absurd ini biasa aja ya kan? Dalam waktu singkat hidangan mewah tersaji di depan kamera. Ayah dan ibunya Josuk juga berpenampilan sangat rapi. Mereka berharap tampil di televisi seperti orang kaya raya. Tak hanya ibu dan ayah Josuk yang mendadak berubah penampilan, sang kakak pun juga berulah kala itu. Di tengah malam, sang kakak duduk di depan kamera dan menunjukkan bakat terpendamnya. 잘 피해가면 안 찍힌다. 연신내서 제일 맛있다는 그 조치킨 아니야? 어? 탕수육이다! Keesokan harinya, sang kameramen datang menjemput kamera. Ternyata kamera yang ia tinggalkan itu bukan berada di depan televisi, melainkan di atas kulkas. Kamera yang di depan televisi adalah kamera temannya Josuk yang tertinggal. Alhasil, semua sifat asli keluarga tersebut terekam semua, guys. Pihak televisi langsung menyiarkan keluarga Josuk yang tidak harmonis, selalu berantem dan kasar. Pihak televisi juga mengatakan bahwa Josuk tidak waras karena merayap dalam keadaan tanpa busana. Kasian banget sih abang. Bukannya eksis di televisi malah aib yang terbongkar. Sabar ya bang. Lanjut cerita, Josuk dan Ebong kencan di taman. Karena ada orang yang nyaris menabrak Ebong, Josuk pun langsung sigap menyelamatkannya. Ia menolak Ebong agar ia tak tertabrak. Alhasil, Ebong malah jatuh dari tangga karena tolakan Josuk tersebut. Kedua tangan Ebong pun akhirnya digips. Meski digips, Ebong ini cukup multitalent. Ia bisa melakukan apa saja menggunakan kakinya. Karena merasa bersalah, Josuk pun berniat menjaga Ebong. Ia yakin bahwa Ebong pasti kesulitan menjalani hari-harinya. Karena ingin jalan ke taman, Josuk pun mengajukan diri untuk merias wajah Ebong. Ia mengatakan bahwa ia ahli merias karena ia pandai menggambar. Ebong pun pasrah didandan oleh Josuk. Namun hasilnya tak sesuai ekspektasi, guys. Wajah Ebong ketika itu malah terlihat seperti... kalian lihat sendirilah ya kayak apa itu. Karena hasilnya jelek, guys. Josuk pun melarang Ebong melihat cermin. Mereka kemudian pergi ke taman dengan riasan Ebong yang seperti topeng monyet, guys. 나 거울 좀 보여줘. Di taman, orang-orang terus menggosipkan Ebong dan mengatainya tidak waras. Ebong jadi risih dan ditenangkan oleh Josuk. Ketika Josuk pergi membeli minum, tak sengaja Ebong melihat seorang anak jatuh di depannya. Ebong kemudian bergegas menyelamatkan anak tersebut. Karena tangannya digips, Ebong pun kesusahan mengangkat anak itu. Ia juga berusaha menggunakan kakinya demi membantu sang anak. Meski niat Ebong baik, di mata orang-orang Ebong justru terlihat sedang menyiksa anak tersebut. Alhasil, Ebong pun dimarahi ibu sang anak yang salah paham. Tak sampai di sana, guys. Ebong juga bertemu dengan orang tak waras yang sesungguhnya. Namun mental orang tak waras tersebut langsung ciut melihat Ebong yang lebih tahu sendirilah ya kan. 미친놈이다. Saat pulang ke rumah, Ebong pun langsung ngamuk melihat dirinya di cermin. Ia benar-benar kesal dengan hasil riasan Josuk. Ia kemudian menyuruh Josuk untuk menghapuskan riasannya. Josuk yang tak ngerti alat make up malah mengoleskan nail remover ke mata Ebong. Yap, mata Ebong malah jadi cedera kala itu, guys. Makin ngamuk dong lah ya kan. Kita lanjut ya. Suatu hari, ibu dan ayahnya Josuk pergi ke kafe untuk berkencan. Di sana ayah Josuk memamerkan ukiran nama yang pernah mereka tulis di dinding kafe. Ternyata nama yang ditulis bukan nama ibunya Josuk. Yap, ayahnya Josuk ketahuan selingkuh dong ya kan. Sang ibu langsung ngambek dan pergi. Sang ayah lalu mengejar dan terus membujuk istrinya tersebut. Agar istrinya tak marah lagi, sang ayah pun mengajak ibunya Josuk ke danau. Mereka lalu tiba di danau saat tengah malam. Ayahnya Josuk menyewa sampan kala itu. Agak horor sih ya sampan tengah malam. Ayah dan ibunya Josuk pun berlayar ke tengah danau menggunakan sampan. Suasana romantis tercipta saat itu. Tentu saja hal tersebut tak berlangsung lama, guys.
Mereka kembali bertengkar saat tuas penggayung sampan hanyut guys. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka jadi tak bisa menepi karena tuas yang hanyut. Di tengah perdebatan itu mereka malah terpesona satu sama lain dan sekidi papa pula di sana guys. Usai bercinta mereka kembali berdebat. Bisa gitu? Iyalah, tak ada yang bersedia berenang ke tepi untuk mencari pertolongan. Alhasil sang ayah mendorong istrinya agar istrinya mencari pertolongan. Suami bejat nih namanya. Padahal danaunya dangkal guys. Karena didorong tersebut sang istri akhirnya murka dan meminta cerai. Mati kau bang. Saat pengajuan cerai, mereka kembali berdebat dan benar-benar harus bercerai. Gawat nih. Saat itu penasihat pengadilan malah mendukung keputusan mereka. Yap, bukan melarang, tapi mendukung perceraian. Sang ibu dan ayah yang masih saling mencintai ini jadi bingung. Mereka berharap dicegah agar mereka bisa bersama lagi. Ya, niat cerai itu sebenarnya hanya gengsi masing-masing aja sih. Nyatanya mereka nggak mau cerai ya kan guys. Alhasil mereka pergi perlahan dari tempat tersebut. 이혼 찬성을 합니다. 맞아. 당신 배 안 고파? Keesokan harinya Josuk pun mengajak seluruh keluarga untuk berlibur ke luar negeri. Namun hatinya masih goyah karena ia tak ingin pembaca komiknya kecewa. Jika ia pergi maka ia harus cuti membuat komik. Karena Josuk goyah, seluruh keluarga langsung membujuknya. Mereka mengatakan bahwa tak apa-apa refreshing sesekali demi kesehatan mental. Josuk mengatakan bahwa ia juga sulit mengajukan cuti. Anggota keluarga langsung bahu-membahu membantu Josuk. Pertama, mereka pura-pura mengatakan bahwa tangan Josuk cedera. Pihak penerbit langsung mengatakan bahwa Josuk adalah pria kidal. Ia masih bisa menggambar menggunakan tangan kiri. Kedua, sang kakak membuat komentar jelek di komik Josuk. Ia menghubung-hubungkan pakaian karakter dengan masalah politik. Bukannya mendapat citra komik yang jelek, para pembaca malah menyerang kakaknya Josuk guys. Ketiga, keluarga meminta Josuk bersikap kasar pada penggemarnya. Josuk malah semakin populer karena terkesan seperti pria cool dan elegan. Karena segala cara telah gagal, pihak keluarga meminta Josuk bolos saja. Penerbit tak akan berani melakukan hal apapun pada Josuk karena hanya dia yang bisa melanjutkan komiknya. Alhasil Josuk pun setuju bolos dan mereka pun bersiap pergi. 야, 내가 그냥 아들 덕분에 내가 해외여행을 나가는구나. Di bandara, Josuk menyempatkan diri menelpon Aebong. Di sana Aebong sedikit kecewa karena Josuk tak membuat komik sebelum pergi. Padahal komik Josuk adalah penghibur Aebong di kala stres. Saat Josuk ke minimarket, ia tak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Teman tersebut bangga dengan capaian Josuk saat ini. Josuk malah mengatakan bahwa menjadi komikus itu sangat melelahkan. Itulah alasannya untuk berlibur saat ini demi menghibur jiwa. Sang teman malah kecewa karena Josuk yang terkesan sombong dan tak memikirkan penggemarnya. Mendengar perkataan tersebut, Josuk pun teringat pada dirinya di masa lalu. Dulu, ia pernah mengatakan hal yang sama kepada temannya yang sukses jadi komikus. Hal tersebut membuat Josuk sadar bahwa ia tak seharusnya seperti ini. Ia kemudian membatalkan kepergiannya, menyuruh keluarganya saja yang liburan. Ia kemudian menghabiskan waktunya di rumah dengan terus membuat komik. Hari demi hari terus berlalu. Josuk masih pada rutinitasnya membuat komik. Ia juga sadar bahwa Aebong selalu tertawa bukan karena komiknya yang lucu. Aebong tertawa karena memang sifat dirinya yang mudah tertawa. Bahkan saat menonton film sedih pun Aebong malah tertawa. Ya, meski komik Josuk tak terlalu lucu, tapi ia senang melihat Aebong yang tertawa lepas. Mereka kemudian menikah dan menua bersama. Ketika sudah tua guys, Josuk terkenal sebagai komikus legendaris. Di rumahnya ada sepasang anak muda yang mewawancarainya. Dengan bangga, Josuk menceritakan histori hidupnya. Anak muda tersebut bertanya, di manakah keluarga Josuk sekarang? Josuk pun hanya terdiam dan memasang wajah sedih. Anak muda tersebut langsung mengerti dan meminta maaf. Tak seharusnya ia bertanya hal demikian. Tak lama kemudian kakaknya Josuk dan Aebong serta keluarga lainnya lewat dengan tingkah absurdnya guys. Yap, berkat tingkah absurd mereka selama ini, mereka berhasil hidup dengan umur yang panjang. Anak muda tersebut lalu bertanya pada Josuk, sampai kapan Josuk akan membuat komik? Josuk hanya tersenyum lebar kala itu guys. Oke, sampai di sana cerita pun tamat.
돌아가. 너도 이제 늙어서. The Sound of Your Heart merupakan drama komedi yang tayang di situs Never pada akhir 2016 sampai awal 2017 lalu. Cerita yang diadaptasi dari webtoon populer dan kehadiran bintang utamanya Lee Kwang Soo menjadi daya tarik serial ini. Lee Kwang Soo adalah aktor sekaligus komedian yang terkenal lewat aksi lucunya di acara komedi Running Man. Dalam The Sound of Your Heart, Lee Kwang Soo sangat apik memerankan karakter Jo Suk yang jahil dan konyol. Drama yang disutradarai oleh Ha Byung Hun ini bercerita tentang Jo Suk, seorang komikus amatir yang sedang berjuang menggapai cita-citanya menjadi penulis terkenal. Drama ini adalah drama komedi yang menjadikannya sebagai salah satu drama komedi paling terkenal di Korea Selatan. The Sound of Your Heart menampilkan visual yang unik dan kreatif guys, dengan efek khusus yang menggambarkan adegan-adegan lucu dan absurd dalam gaya kartun. Meskipun memiliki format episode pendek, The Sound of Your Heart meraih popularitas yang cukup tinggi di Korea Selatan dan menjadi salah satu web drama yang paling banyak ditonton. Drama ini juga memenangkan beberapa penghargaan, termasuk penghargaan Best Web Drama di K-Web Fest Awards pada tahun 2016. Drama ini sedikit berbeda dengan drama lainnya karena ceritanya tidak menyatu, melainkan tersaji secara tematik di setiap episode dengan cerita yang berbeda-beda. Aktor Kim Byung Ok dan Kim Dae Myung berperan sebagai ayah dan adik Jo Suk, sementara artis Kim Min Kyung dan Jung So Min berperan sebagai ibu dan pacarnya. Drama The Sound of Your Heart ini juga memiliki musim kedua yang ditayangkan pada tahun 2018 dengan judul The Sound of Your Heart Reboot. Musim kedua ini melanjutkan kisah keluarga Jo Suk dan teman-temannya dalam menghadapi berbagai situasi lucu dan kocak. Nah, bagi kalian yang menyukai drama genre komedi, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian guys. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama The Sound of Your Heart 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.